saking kurusnya diriku, aku tidak bisa melakukan push up 1 kali pun. Oke, kali ini aku akan membagikan pengalamanku dari kurus 53 kilo sampai menjadi sekarang 75 kilo. Pastikan kalian tonton. Langsung saja tanpa berlama-lama. Cerita ini diawali saat aku masih SMA kelas 1. Saat kelas 1 SMA, aku hanya pria kurus dengan tinggi 175 cm dan berat badan 53 kilo. Bisa kalian bayangkan berapa kurusnya itu. Hari-hari SMA berjalan seperti biasa tanpa kendala. Tapi setelah 2-3 bulan sudah mulai akrab, mulai ada canda-candaan yang sedikit menyakiti hati. Bilang, kuruslah, tengkoraklah, tiang di kelas, tulang dan kulit. Semuanya aku dengarkan itu setiap hari. Jadi di kelas 1 SMA aku diejek setahun, aku nak mempan. Biarin aja itu omongan lalu. Tapi ada satu ejekan di kelas 2 SMA yang membuatku, bukan ejekan tapi candaan yang sedikit masuk ke hulu hatiku. Saat itulah tahun 2018 atau 2017, aku lupa. Pokoknya itu kelas 2 SMA. Dari sanalah pulang sekolah, aku langsung mengambil HP dan mencari cara latihan di rumah. Tidak pikir besok-besok, langsung kulakukan. Kenapa? Aku gak bisa seperti itu terus. Aku harus berubah. Aku ingat sekali aku latihan di rumah hanya dengan ember yang berisikan air. Dan gerakan yang aku lakukan, push up seperti biasa, push up, shoulder press, bicep curl. Cuma itu saja yang aku tahu. Jika kalian tahu, dulu saking kurusnya diriku, aku tidak bisa melakukan push up 1 kali pun. Aku tidak bisa melakukan push up. Maka dari itulah aku mencari juga cara push up dari nol. Makanya dari itu aku membuat video cara push up dari nol. Kenapa? Karena aku sudah mengalami hal itu. Singkat waktu, sebulan berlalu, ada perubahan? Ya, tapi sangat kecil. Berat badanku naik dari 53 kilo menjadi 54. Hanya sekilo, bukan perubahan yang hebat. Dan ada salah satu temanku yang menyadari dan bertanya, "Tra, ototmu semakin besar sedikit. Apakah kamu latihan di gym?" Aku menjawab, "Tidak, aku cuma latihan di rumah dengan alas seadanya." Dan temanku itu menawarkan, "Gimana kalau kita latihan di gym dan aku akan mengajarimu?" Disitulah, teman itulah yang membawa perubahan dalam hidupku. Aku mulai ke tempat gym dan berlatih. Dan teman-teman sekelasku mengetahui bahwa aku pergi ke tempat gym. Bukannya didukung, malah, ngapain pergi ke tempat gym? Badan sudah kurus nanti jadi tengkorak hidup. Ngapain kamu pasti kamu nggak bisa, kamu akan gagal, kamu akan ini tuh. Tidak ada yang mensupport. I don't care apa yang dikatakan semua orang. Orang mau bilang aku apalah, kayak tukang lah. I don't care. Terus berjuang. Singkat cerita, berat badanku naik. 5 bulan gym, aku naik 5 kilo. Sedikit sekali. Yes. Karena aku belum tahu apa itu pola makan, pola latihan, jadwal latihan, istirahat. Aku nggak ngerti. Gerakan yang aku tahu hanya latihan dada, sayap, lengan. Cuma itu di tempat gym. Aku nggak tahu latihan lainnya. Karena aku gym di desa. Tapi ada perubahan yang cukup signifikan. Teman-teman mulai, perubahanmu lama sekali. Kau akan berhasil. Lagi kata-kata itu keluar. But tanamkan mindsetku bahwa aku pasti bisa. Tapi di bulan ke-6 atau bulan ke-7 aku lupa, aku terkena overtraining. Kenapa seperti itu? Karena aku nggak tahu jadwal latihan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu aku latihan dada. Alhasil badanku meriang, nafsu makan turun, tenaga sangat turun, malas melakukan apapun, melangkah saja malas. That's overtraining, sangat berbahaya. Aku istirahat selama seminggu, dan setelah selesai overtraining atau sudah mendingan aku seminggu istirahat, aku latihan lagi dari awal. Step, sampai bulan ke-8 badanku gitu-gitu aja. Aku mencari tahu apa sebenarnya kesalahan yang aku buat. Kenapa badanku tidak jadi-jadi? Kenapa berat badanku tidak naik-naik? Aku mencari tahu. Dan dari semua YouTuber fitness influencer yang aku lihat,
aku dapat benangnya, benang merahnya. Semua YouTuber fitness itu bilang, jika ingin menaikkan berat badan, pola makan, pola latihan, pola istirahat harus benar. Terutama di pola makan, protein dan kalori surplus harus wajib. Awalnya aku menolak. Kenapa? Karena mindsetku ternyata salah. Mindsetku saat latihan, karena latihan di desa, jika ingin badan besar harus pakai suplemen. Itu mindset yang salah. Itulah mindset yang sangat salah. Hal yang membuatku tidak naik berat badan adalah aku hanya membeli suplemen susu di tempat gym segelas, tapi protein harianku kurang. Makanya aku bilang, untuk kalian pemula, jika kalian tidak bisa membeli suplemen, it's okay. Yang penting dada ayam. Itu yang penting. Dada ayam lebih penting dari suplemen. Pola makan lebih penting. Makanya aku bilang, mindsetku sudah salah. Aku mencoba membeli dada ayam lebih murah. Dada ayam setengah kilo setiap hari. Sampai sekarang cuma sih setengah kilo dada ayam setiap hari. Kalian bisa bayangkan itu. Lebih murah dari suplemen. But dari sanalah perubahan besar. Aku makan dada ayam setengah kilo setiap hari, makan 5 kali sehari. Aku mencari cara jadwal latihan. Jadi sebelumnya aku tidak punya jadwal, makanya aku per training. Jadi jika kalian tidak punya jadwal latihan, kalian dalam masalah besar. Waktu istirahatku aku jarang begadang pada saat waktu itu, dan boom, berat badanku naik 2 bulan saja dari 60 sampai 65 kilo. Di bulan berikutnya naik lagi, dan sampai dimana sekitar 1,5 tahun terus naik, dan 1,5 tahun berat badanku nyampe di 70 kilo. Sangat luar biasa, naik 10 kilo hanya dengan mengubah pola makan, pola latihan dan istirahat kita. Padahal suplemennya tidak seperti dulu. Jika tidak ada suplemen tidak masalah. Ingat, suplemen itu cuma tambahan. Dari sanalah aku mencoba, gimana kalau kita ikut kompetisi sekali. Mulai diet. Nggak pernah diet. Gimana caranya? Hitung kalori harianku, aku hitung setiap apa yang aku makan. Terus hitung-hitung, dan hari H kontes, I lose. Padahal aku merasa badanku sudah kering. I lose, but it's okay. Kontes pertama dan gagal. Tidak masuk babak penyisihan sama sekali. Di kualifikasi aku gagal. Aku diet untuk mempersiapkan kontes berikutnya. Waktu itu aku mencari di YouTube cara diet yang benar sebelum kompetisi gimana. Ternyata aku harus menghitung kalori. Jika kalian kontes, itu bukan bicara kalori defisit dan protein lagi. Itu sudah bicara dengan makro dan mikronutrisi. Sangat kompleks. Jadi jangan samakan diet orang kontes dan diet orang biasa. Diet orang kontes itu diet ekstrim. Aku mencoba kontes dan dapat juara 7. Dari yang nggak dapat juara sama sekali, dapat juara 7. Bersyukur. Tapi aku mencari lagi. Kenapa aku dapat juara 7? Apa yang salah? Cari lagi. Oh, ternyata Hamin seminggu itu harus ini yang dimakan. Oh, Hamin seminggu itu ini yang harus dihindari. Oh, Hamin seminggu itu airnya berapa. Oh, Hamin 1 hari berapa karbohidrat yang dipakai untuk loading. Oh, hari H apa yang harus makan. Aku mencari tahunya. Next, bulan berikutnya aku ikut lagi dan bersyukur sekali dapat juara 2. Di sanalah masalah sebenarnya terjadi. Kenapa masalah? Oke, setelah selesai kontes aku nge-gym seperti biasa di tahun 1,5 tahun sampai 2,5 tahun atau sekitar 1 tahun lamanya. Ya, berat badan naik dengan cepat 65 ke 70, kembali ke berat badan awal. Dari 1,5 tahun 1,7 tahun sampai 2,5 tahun, sekitar 10 bulan, berat badanku 70 kilo, tidak bertambah, tidak berkurang. Dan aku terkena Dunning-Kruger. Apa itu Dunning-Kruger? Dunning-Kruger adalah kondisi di mana kalian merasa hebat, merasa tahu segalanya. Kalian menjadi sombong, tidak mau mendengar masukan dari orang lain. Kalian merasa kalian paling hebat. Kalian sudah tahu segalanya. Kalian sudah pernah juara. Kalian sudah pernah menambah berat badan dengan cepat. Tidak mau belajar. Itu namanya Dunning-Kruger. Atau simpelnya kalian menjadi sombong. 1 tahun, sekitar 10 bulan. Anggaplah 1 tahun. 1 tahun berat badanku hanya 70 kg. Kalian bisa bayangkan. Hanya 70 kg. Dan saat itulah aku menyadari, kenapa berat badanku tidak naik lagi. Aku sudah mencoba banyak kali program latihan. Push pull leg aku sudah coba. Makan 5 kali sehari. Hitung kalori. Beli suplemen. Sudah pernah. Program latihan push pull leg, Arnold style, upper lower,
full body workout, semuanya pernah coba, Bruce Lee semua coba semuanya, tapi nggak naik juga. Suplemen juga sudah beli, nggak naik juga. Apa yang salah? Dari sanalah aku mulai membuka pikiranku lagi. Aku tidak menjadi sombong lagi. Aku merasa aku butuh bantuan dari orang lain. Dan di tempat gym itu ada satu orang yang ngangkat berat, tapi latihannya cukup santai. Dia bisa bicara santai, tersenyum. Wow, tanpa basa-basi lagi. Mulai saat itulah aku tidak terkena Dunning-Kruger lagi. Aku membuka pikiranku lagi kepada orang lain. Aku bertanya, gimana sebenarnya caranya menaikkan berat badan? Angkatanku juga segitu-gitu saja. Apa yang salah? Pola makan sudah 5 kali sehari. Tidur juga sudah bagus. Latihan juga sudah bagus. Apa yang salah? Dia tanya, oh latihanmu seperti apa? Pakai push pull leg. Dia tanya lagi, variasinya banyak apa enggak? Cukup banyak. Makanya berapa kali? 5 kali. Oh sudah bagus. Dia memberiku saran, mungkin di pola latihannya kamu latihan terlalu keras dan kamu tidak melakukan compound movement yang banyak. Dan saat itulah aku berpikir, compound movement? Ya benar juga. Jika kalian lihat latihan push dayku di tempat gym, terlalu banyak isolation di sana, isolasi. Compound movement, push pull leg latihan yang bagus, tapi jika sudah stagnan, kalian harus menggantinya. Oke, aku ganti. Gimana latihan yang bagus? Ambil compound movement semuanya, jangan cari isolasi. Masa yang bagus? Angkat berat-berat. 6-10 repetisi saja cukup. Oke, aku mencobanya dan boom. Sebulan pertama berat badanku naik 2 kilo. Wah, sedikit kali. Itu cukup banyak untuk kalian yang belum pernah menaik berat badan. Jika kalian lihat videoku yang bulan Januari sampai Maret atau April, itu masih terkena Dunning-Kruger. Aku merasa sudah tahu segalanya. Aku merasa sombong. Kalian bisa menonton videonya ulang. Aku nggak mau nonton. Dan 1 bulan setelah mengikuti program, aku latihan tidak terlalu keras, tidak terlalu santai. Jadi sesuai dengan kapasitas kita sendiri. 1 bulan berat badan dari 70 ke 73, 72, 73. Bulan berikutnya 74, bulan berikutnya lagi 75. Dan sekarang berat badan ikut 75, 76. Apa yang salah? Kalian bisa tonton video kesalahan fatal saat naikkan berat badan. Aku sudah membicarakan semuanya, dari latihan mana yang bagus, ini yang bagus, dan juga kalian bisa nonton latihan yang bagus untuk otot. Dari sanalah aku berpikir bahwa kalian ingin menaikkan berat badan atau latihan di tempat gym, jangan pernah sombong sedikit pun. Kalian tidak akan mendapat apa-apa dari kesombongan itu. Sudah pernah banyak. Dan hasil sekarang aku sangat bersyukur sudah melewati banyak hal dalam hidup. Oke, ini pesanku yang ingin aku sampaikan pada kalian. Jika kalian ingin menaikkan berat badan, jika kalian kurus, pasti banyak yang mengejek, aku tahu. But jangan jadikan itu sebagai penyesalan, jadikan itu sebagai bahan bakar untuk melangkah maju. Jangan pernah beralasan nggak apa-apa badan kurus, yang penting sehat. Jangan menjadikan kesehatan sebagai tameng. Hanya orang pesimis yang ngomong seperti itu. Berusahalah, jangan bilang yang penting sehat, yang penting sehat. Kalian sekarang sehat apa enggak? Sehat. Ya jangan jadikan itu juga alasannya. Jangan pernah berpikir jika kalian membeli suplemen badan langsung bagus. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena jika kalian berpikir badan besar cuma bisa didapatkan dengan suplemen, itu sama saja dengan diriku 3 tahun yang lalu. Suplemen itu baik, tapi pola makan lebih penting. Yang ketiga, jika mindset kalian lemah, baca buku ini. Buku ini yang membawa mindsetku dan berpikir apapun yang dilakukan temanku, apapun yang dikatakan teman-temanku, aku pasti bisa. Why? Karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Jika kalian berpikir kalian sukses, maka kalian akan sukses. Jika kalian berpikir diri kalian akan gagal, kalian akan gagal. Kekuatan dari pikiran. Perjalanan memang berat, tapi kita memilih untuk melawan. Oke, sekian Rasena dan setia estetik.